Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1.2 PSPD semester 2 dari Klinik Pajajaran Leles, Garut. Izinkan kami memaparkan community project yang telah kami laksanakan pada periode ini. Kecamatan Leles merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk sekitar 88.000 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.600 jiwa per kilometer persegi dan sebagian besar merupakan kelompok usia dewasa. Perekonomian Leles didominasi sektor pertanian serta industri pabrik. Sedangkan untuk sarana kesehatan di Kecamatan Leles terdapat 3 fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa 2 unit puskesmas dan 1 klinik swasta, yakni Klinik Pajajaran Leles. Klinik Pajajaran Leles yang berdiri tahun 2011 terletak di pusat Kecamatan Leles. Klinik Pajajaran Leles memiliki berbagai fasilitas dan layanan meliputi poli umum, poli gigi, laboratorium, farmasi, rawat inap, UGD, hingga layanan ambulans. Jumlah kunjungan rata-rata pasien klinik setiap bulannya adalah sekitar 1.700 pasien atau 50 hingga 90 pasien per harinya. Jumlah pasien yang terdaftar sebagai anggota BPJS di klinik per November 2025 mencapai 10.000 pasien. Untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang menjadi prioritas di wilayah binaan, kami menganalisis 10 penyakit terbanyak di Klinik Pajajaran Leles. 10 penyakit terbanyak tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan sistem organ yang terkait. Kami menggunakan metode analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth untuk menentukan kelompok penyakit yang menjadi prioritas kami. Dari hasil analisis menggunakan metode USG, kami menetapkan penyakit metabolik sebagai fokus utama untuk ditelusuri lebih dalam dan dilakukan intervensi. Secara nasional dan global, hipertensi dan diabetes merupakan beban kesehatan utama dengan prevalensi yang sangat tinggi. Selain itu, masih banyak kasus yang belum terdiagnosis serta pengendalian tekanan darah dan kadar glukosa darah juga belum optimal. Pemerintah memiliki program Prolanis, yaitu program pengelolaan penyakit kronis untuk mengelola hipertensi dan diabetes. Secara nasional, efektivitas Prolanis masih bervariasi. Di Klinik Pajajaran Leles sendiri terdapat klub Prolanis yang memiliki 25 anggota aktif yang tergabung dengan diagnosis hipertensi dan atau diabetes mellitus, yang mana mayoritas anggota berusia 60 tahun ke atas. Tiap bulannya, klinik mengadakan pemeriksaan kesehatan rutin serta penyuluhan untuk anggota Prolanis. Prolanis memiliki target yaitu minimal 75% peserta terdaftar berkunjung ke FKTP dan memiliki hasil baik pada pemeriksaan hipertensi dan diabetes. Namun, target tersebut belum tercapai di klub Prolanis Klinik Pajajaran Leles. Hal ini menjadi problem statement sekaligus sasaran yang kami angkat, yakni pengendalian tekanan darah dan kadar glukosa darah pada anggota aktif Prolanis Klinik Pajajaran Leles belum mencapai target kendali yang diharapkan. Untuk mencari tahu penyebab pengendalian hipertensi dan diabetes di komunitas masih belum sesuai target, kami melakukan analisis akan masalah menggunakan diagram fishbowl. Pendekatan ini memakai model 6M, Man, Method, Machine, Material, Money, dan Mother Nature atau environment untuk melihat berbagai faktor yang mungkin berperan dalam munculnya masalah tersebut. Identifikasi penyebab masalah dimulai dengan brainstorming oleh anggota kelompok yang kemudian dikonfirmasi dan diperkaya oleh penelusuran literatur, wawancara dengan pasien Prolanis, serta diskusi dengan staf koordinator Prolanis dan penanggung jawab klinik. Untuk menentukan penyebab masalah yang menjadi prioritas, kami menggunakan metode FMEA atau Risk Priority Number dalam model Failure Modes and Effects Analysis yang diukur berdasarkan kriteria Occurrence, Severity, dan Detectability. Didapati 2 penyebab masalah dari 8 yang terpilih berdasarkan skor tertinggi, yaitu kurangnya aktivitas fisik akibat kurangnya pengetahuan, motivasi, serta keterbatasan fisik, dan belum tersedianya media edukasi yang dapat diakses atau digunakan secara jangka panjang. Untuk menyelesaikan kedua penyebab masalah tersebut, kami mengidentifikasi 4 alternatif solusi. Kami kemudian menggunakan metode MCDA atau Multiple Criteria Decision Analysis untuk menentukan alternatif solusi yang menjadi prioritas kami. Berdasarkan skor tertinggi, solusi yang terpilih adalah edukasi aktivitas fisik Prolanis, disertai media yang mencakup leaflet, booklet, dan video senam. Kegiatan kami diberi judul Kupas Tuntas Aktivitas Prolanis. Kegiatan ini berlokasi di Klinik Pajajaran Leles dengan tujuan meningkatkan aktivitas fisik di antara anggota Prolanis serta membuat media yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan secara jangka panjang. Outcome kegiatan kami secara jangka pendek adalah adanya peningkatan pengetahuan anggota Prolanis mengenai aktivitas fisik pada lansia disertai hipertensi dan atau diabetes, serta adanya peningkatan frekuensi aktivitas fisik. Outcome jangka menengah
adalah terbentuknya kebiasaan aktivitas fisik sesuai anjuran pada anggota Prolanis. Outcome jangka panjangnya adalah penurunan tekanan darah dan atau kadar glukosa darah serta tercapainya target pengendalian hipertensi dan diabetes pada anggota Prolanis. Intervensi kami berlangsung selama 3 bulan dari tanggal 18 Agustus hingga 23 November 2025. Kegiatan kami diintegrasikan ke dalam kegiatan rutin Prolanis yang sudah berjalan di klinik setiap bulannya. Pada bulan pertama, kami mengumpulkan data tekanan darah, kadar glukosa darah, serta kebiasaan aktivitas fisik anggota Prolanis. Pada bulan kedua, kami melakukan 2 jenis intervensi. Yang pertama berupa edukasi terkait aktivitas fisik Prolanis. Dalam kegiatan tersebut, kami menyampaikan sekilas materi tentang hipertensi dan diabetes, dilanjutkan dengan materi aktivitas fisik yang meliputi pengertian aktivitas fisik, manfaatnya baik secara umum maupun khusus untuk hipertensi dan diabetes, prinsip-prinsipnya, jenis yang dianjurkan, cara mengukur intensitas, serta hal-hal yang harus diperhatikan bagi penderita hipertensi dan diabetes agar dapat beraktivitas fisik dengan aman. Kami juga mendemonstrasikan video senam yang telah kami buat. Gerakan senam yang kami susun telah disesuaikan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. Kami juga membekali peserta dengan leaflet yang juga terhubung ke buklet digital dan video senam tersebut. Leaflet dan buklet berisi materi yang telah disampaikan beserta informasi lebih lanjut yang komprehensif, mudah dipahami, dan dikemas dengan desain yang menarik. Jenis intervensi yang kedua berupa refresher materi dan reminder aktivitas fisik melalui grup WhatsApp Prolanis setiap minggu selama 1 bulan pasca intervensi. Reminder ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk beraktivitas fisik sesuai anjuran yang telah diedukasikan. Pada bulan ketiga, kami melakukan evaluasi yang mencakup pencatatan tekanan darah, kadar glukosa darah, serta kebiasaan aktivitas fisik saat ini untuk melihat hasil dari intervensi kami. Untuk mengukur hasil intervensi kami, terdapat beberapa indikator keberhasilan yang telah kami rancang. Pertama, dilihat dari target kehadiran peserta, didapatkan pada setiap kegiatan, kehadiran peserta melampaui target minimal yang telah ditetapkan. Kemudian, jika dibandingkan dengan baseline, terdapat peningkatan rata-rata frekuensi aktivitas fisik sebesar 56%, dan rata-rata total durasi aktivitas fisik sebesar 30% setelah intervensi. Selain itu, terdapat penurunan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 4%, tekanan darah diastolik sebesar 28%, glukosa darah sewaktu sebesar 1%, dan glukosa darah puasa sebesar 8%. Dari hasil evaluasi, kami mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kekuatan dari community project kami. Di antaranya yaitu kegiatan ini dirancang terintegrasi dengan kegiatan klinik yang sudah berjalan sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan mempermudah keberlanjutan proyek. Kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan dengan rangkaian yang komprehensif. Selain itu, media edukasi mencakup leaflet, buklet, dan video senam yang dapat terus digunakan meski community project telah selesai. Keterbatasan serta usulan perbaikan community project ini diantaranya yaitu kehadiran peserta yang masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan sistem door prize untuk mendorong kehadiran. Yang kedua, intervensi reminder aktivitas fisik juga dapat ditingkatkan frekuensinya, misalnya menjadi 3 kali seminggu. Terakhir, karena tidak semua peserta memiliki perangkat atau koneksi internet untuk mengakses video senam, dapat dibuat versi cetak dari gerakan senam tersebut. Kami berharap intervensi ini dapat berkontribusi terhadap tercapainya target kendali hipertensi dan diabetes di klub Prolanis di masa yang akan datang. Sekian paparan community project kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya.